kami akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien GOUT. Pertama, perkenalkan nama saya John Alfiansyah. Saya Ferdi. Saya Tio Aini. Saya Johanna. Dan saya Riki Saputra. Selamat menyaksikan. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan tentang GOUT. Jadi GOUT itu adalah sekelompok kondisi inflamasi kronis yang berhubungan dengan defek metabolisme purin secara genetik dan menyebabkan hiperuri. Gangguan metabolik dengan meningkatnya konsentrasi asam urat ini ditimbulkan dari penimbunan kristal di sendi oleh monosodium urat, dia itu MSU, GOU, dan kalsium pirofosfat dihidrat atau CPPD, pseudoGOUT. Dan apabila pada tahap yang lebih lanjut terjadi degenerasi tulang rawan sendi. Faktor predisposisinya terjadi seperti GOUT yaitu umur, jenis kelamin, lebih sering terjadi pada pria, iklim herediter, dan keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hiperurikemia. Kemudian ada klasifikasi GOUT yaitu primer dan sekunder. Yang primer dipengaruhi oleh faktor genetik, asam urat yang berlebihan dan tidak diketahui penyebabnya. Kemudian yang sekunder itu pembentukan asam urat yang berlebihan, kelainan misoproliferatif, sindrom Longnian, gangguan penyimpanan glikogen, kemudian sekresi asam urat yang berkurang, kegagalan ginjal kronik, pemakaian obat salisilat, tiazid, beberapa macam diuretik dan sulfonamide, kemudian keadaan-keadaan alkoholik, asidosis laktik, hiperparathyroidisme dan pada miskedema. Kemudian tanda dan gejalanya itu artritis akut, sendi metatarsofalingeal pada ibu jari kaki, serangan akut, awitan mendadak, serangan dini. Serangan selanjutnya mungkin tidak terjadi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. TOFI biasanya dikaitkan dengan episode inflamasi yang sering dan berat, konsentrasi asam urat serum yang tinggi. TOFI terjadi di synovium, bursa olecranon, tulang subkondral, infrapatellar, dan tendon Achilles, jaringan subkutan, serta sendi di atasnya. TOFI juga ditemukan dalam dinding aorta, katup jantung, kartilago nasal dan telinga, kelopak mata, kornea, dan sklera. Pembesaran sendi, deposit asam urat. Masuk ke pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu pemeriksaan kadar asam urat, yang kedua pemeriksaan laju sedimentasi eritrosit atau LSA, yang ketiga pemeriksaan kadar asam urat urin, yang keempat analisis cairan sinovial, dan yang kelima pemeriksaan sinar X atau ronsen. Ya, lalu penata laksana medisnya yang pertama kolkisilin yaitu oral atau parenteral, yang keempat hiperurisemia, yang ketiga agen urikosurik, yang keempat allopurinol, yang kelima kortikosteroid, dan yang terakhir terapi profilaksis. Ya, kita masuk ke dalam manajemen keperawatan. Yang pertama itu pengkajian dan metode diagnostik. Diagnostik definitif artritis GOUT ditetapkan dengan cara pemeriksaan mikroskopi cahaya terpolarisasi pada cairan sinovial di sendi yang terganggu. Kristal asam urat terlihat di dalam leukosit polimorfonuklear di dalam cairan. Diagnosa keperawatan yang kami ambil itu ada 3. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, pembekakan sendi, melaporkan nyeri secara verbal pada area sendi. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri persendian atau kaku sendi. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala terkait penyakit atau nyeri pada sendi. Di sini implementasinya itu ada 6. Yang pertama, mengkaji nyeri dengan pendekatan PQRST. Yang kedua, memberikan posisi Fowler. Yang ketiga, mengajarkan teknik relaksasi pernapasan dalam pada saat nyeri muncul. Yang keempat, mengajarkan teknik distraksi pada saat nyeri. Yang kelima, melakukan manajemen sentuhan. Yang keenam, melakukan kolaborasi pemberian obat analgesik sesuai order dokter. Setelah itu, evaluasinya itu ada 4. Yang pertama, mampu mengontrol nyeri. Yang kedua, melaporkan nyeri berkurang. Yang ketiga, mampu mengendali nyeri. Yang keempat, menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Baik, kita masuk dalam diagnosa yang kedua, yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri persendian atau kaku sendi.
di mana setelah dilakukan perawatan diharapkan pasien mengerti tujuan dari peningkatan mobilitas. Kita masuk dalam intervensinya. Yang pertama, kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi. Ajarkan pasien bagaimana merubah posisi dan memberikan bantuan jika diperlukan. Yang ketiga, latih pasien dalam memenuhi kebutuhan activity daily life secara mandiri sesuai kemampuannya. Yang keempat, kaji kebutuhan akan terapi okupasional atau terapi fisik, di mana tekankan tentang rentang pergerakan dan jelaskan penggunaan alas kaki yang aman, terapkan posisi atau postur individual yang tepat, dan penggunaan alat bantu. Yang kelima, berikan alat bantu jika pasien memerlukan. Kita masuk dalam implementasinya. Yang pertama, mengkaji kemampuan pasien dalam mobilisasi, mengajarkan pasien bagaimana merubah posisi dan memberikan bantuan jika diperlukan, melatih pasien dalam pemenuhan kebutuhan activity daily life-nya secara mandiri sesuai kemampuan. Yang keempat, mengkaji kebutuhan akan terapi okupasional atau terapi fisik, tekankan tentang rentang pergerakan, jelaskan penggunaan alas kaki yang aman, terapkan posisi atau postur individual yang tepat, dan penggunaan alat bantu. Nomor 5, memberikan alat bantu jika pasien memerlukan. Di sini yang perlu kita evaluasi adalah kalian mengatakan mengerti tujuan dari peningkatan fisik tadi, meningkat dalam aktivitas fisiknya, dan pergerakan menggunakan alat bisa. Yang perlu kita evaluasi adalah meningkatnya aktivitas fisik pasien, mengerti dari tujuan peningkatan aktivitas fisik, dan dapat memperagakan penggunaan alat bantu. Lalu kita masuk ke diagnosa yang ketiga atau yang terakhir, di mana gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala terkait penyakit atau nyeri pada sendi. Diharapkan setelah dilakukan perawatan, klien terlihat baik, tidak terlihat nyeri, kualitas tidur baik. Intervensinya, yang pertama, gunakan pendekatan yang menyenangkan. Jelaskan kaitan antara aktivitas penyakit dan keletihan. Yang ketiga, ajarkan teknik relaksasi dan distraksi. Yang keempat, kaji pola tidur pasien. Yang kelima, berikan lingkungan yang nyaman dan aman. Yang keenam, berikan obat untuk mengurangi kecemasan jika diperlukan. Masuk ke dalam implementasinya. Yang pertama itu, menggunakan pendekatan yang menyenangkan, menjelaskan kaitan antara aktivitas penyakit dan keletihan, mengajarkan teknik relaksasi dan distraksi, mengkaji pola tidur klien, memberikan lingkungan yang aman dan nyaman, memberikan obat untuk mengurangi kecemasan jika diperlukan. Yang perlu kita evaluasi adalah pasien mampu mengontrol kecemasan, status lingkungannya yang nyaman, kualitas tidur dan istirahat yang adekuat, serta status kenyamanan meningkat.